Hari ini saya ada di Ramang-Ramang. Saya akan mengajak teman-teman untuk menelusuri salah satu potensi wisata di Ramang-Ramang. Selama ini kalau teman-teman mendengar Ramang-Ramang, mungkin cuma tahu Kampung Berua, Salok Putih, atau kafe-kafe yang lagi ngetrend di sana. Padahal banyak sekali potensi wisata yang ada di sini yang bisa jadi atraksi wisata. Di antaranya ada, sejak 5 tahun terakhir ini saya sudah jarang mendengar postingan tentang Telaga Bidadari. Dan yang ini salah satu potensi wisata yang ada di Ramang-Ramang adalah Taman Batu. Saya akan mengajak teman-teman nanti masuk ke dalam. Kalau teman-teman pernah dengar bahwa Ramang-Ramang adalah miniatur dari Kars, Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, inilah lokasinya. Inilah miniatur dari Kars di Sulawesi Selatan. Jadi gugusan batu-batu kecil ini luasnya ada sekitar 5 hektar. Mereka berkumpul membentuk sebuah gugusan, dan seperti inilah Taman Kars yang ada di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Nanti kita akan masuk ke dalam. Di dalam ada apa saja? Ikuti terus perjalanan saya. Kita sudah sampai di bawah, di pinggiran gugusan batu ini. Kita akan masuk di celah-celahnya. Ini salah satu jalan masuknya. Nah, ini salah satu celah jalan masuk ke gugusan batu ini, di gugusan batu Taman Batu Ramang-Ramang. Kondisinya seperti ini. Kita sekarang berkunjung di bulan Juli, di peralihan musim hujan ke musim kemarau. Sudah tidak berair tapi berlumpur. Kalau di musim hujan ini terendam air. Jadi ini seperti sungai. Kiri kanan. Ada sih. Salah bang. Enggak ada. Oke, tadi setelah melewati lorong celah batu, kita sampai di bagian dalam dari gugusan batu di Taman Batu ini. Di dalam ini ada telaga, namanya Telaga Pandrenyaung. Tahun 2012 pertama kali saya kesini, diantar sama warga lokal di sini, namanya Pak Badarudin. Di sini waktu itu ada aktivitas penambangan di sekitar sini, penambangan batu, entah dilakukan oleh perorangan atau perusahaan. Yang pasti waktu itu ada aktivitas penambangan di situ. Makanya sejak 2012 itu, 2 tahun atau 3 tahun berikutnya, saya intens membawa teman-teman ke sini dengan maksud mereka bisa membantu saya untuk mempublish Taman Batu Ramang-Ramang ini, termasuk Ramang-Ramang, Kampung Berua, dan Telaga Bidadari. Tapi waktu itu saya lebih konsen untuk mempublish lokasi ini. Karena apa? Ini kegiatan penambangan ini maksudnya semakin banyak teman-teman mempublish tempat ini, ya mudah-mudahan mereka menghentikan kegiatan penambangan itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berhenti, sepertinya sudah berhenti. Tidak ada lagi aktivitas penambangan di sana. Ini Telaga Pandrenyaung.
Jadi ini persis berada di tengah-tengah dari gugusan batu ini. Setelah melewati Telaga Pandrenyong tadi, kita masuk kembali ke celah batu. Nah, ini yang penampakannya seperti gua karena betul-betul gelap. Padahal sebenarnya ini hanya celah batu, bukan gua sebenarnya. Ini hanya celah batu. Jadi di atas, jauh di atas ini ada celah, ada space antara batu yang di sebelah kiri saya dengan dinding batu yang di sebelah kanan saya. Ada space di atas. Jadi ini tidak tertutup sepenuhnya. Jadi ini hanya celah batu, bukan gua sebenarnya. Tapi karena kondisinya rapat, sehingga cahaya matahari di atas tidak sampai menembus ke dasar celah batu ini. Dan ini agak panjang, jadi gelap. Makanya kalau akan lewat di jalur ini, kita memerlukan penerangan. Oke, standby center. Nanti aku megang-megang. Begitu yang bahaya. Ya, jalan lagi. Jalan. Kasih lewat ki dulu tuh, kasih lewat ki ke di belakang, ya. Maju Ibu Dek. Maju. Sini. Di belakangku. Situ di belakangku. Mana kali panggil Bapak? Kan tiki, tapi KTP nanti Agus di sana. Badan. Nama dipanggil Bapak jadi Haji Agus. Haji. Iya, Vika dia mas, tak mi Haji tak kalau mas. Sudah lewat dari celah batu tadi, kita kembali di ujung. Oke, kita sampai di ujung celah batu yang pertama. Yang kedua ya, sebelum Pandrenyong tadi. Ini celah yang kedua tadi nih, panjangnya sekitar 20 meter. Turun ke? Desman. Iya, itu ini juga. Kalau kayak misalnya, purno. Climbing. Di bulan Juli, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, kondisi di dalam taman batu ini masih basah. Ya, di bagian dalam seperti ini. Sebagian masih berair. Ini kalau musim hujan, kedalaman airnya bisa sampai 1 meter. Kita ngaso dulu. Iya kan? Iya. Siapa namanya? Dia. Oh. Selamat sekarang. Hasna. Iya, saya ke ramai. Jauhnya muter. Iya. Hah? Yes. Penjara Aswar namanya. Penjara Aswar itu. Jadi di dalam gugusan batu ini banyak celah-celah seperti ini. Jadi kalau kelihatan dari luar batunya padat, rapat, ternyata di dalam banyak celah-celah seperti ini. Tapi untuk sampai ke sini kita harus melewati beberapa lorong celah-celah batu. Keren ya. Ya, kita ngaso dulu.
Kita lihat kakinya. Yeay. Ayo tunjukkan kakinya. Sepatu model baru. Kita melewati celah batu lagi. Dan ini agak panjang juga. Jadi kondisinya gelap. Kondisi di dalam celah batu. Jadi gelap. Lorongnya sekitar 30 meter. Dan cahaya dari ujung lorong tadi ke ujung yang satunya itu tidak saling menyambung. Jadi ini adalah cahaya dari celah batu yang ada di atas, dari matahari yang masuk lewat celah batu di atasnya. Jadi lumayan membantu untuk pencahayaan. Masih kuat? Ayo lanjut. Setelah melewati lorong celah batu sekitar 30 meter, kita ketemu aula lagi nih. Cahaya matahari dari atas. Ini salah satu celah besar lagi di tengah-tengah taman batu. Jalur ini jalur ke Bubulaba. Jadi di atas batu ini ada sumber air tawar yang biasa digunakan oleh warga saat musim kemarau. Dulu waktu diantar sama Pak Badarudin, warga di sini, saya diantar ke atas, ke Bubulaba. Katanya di atas ada sumur. Di pikiran saya waktu itu, ini hanya sumur tada hujan. Jadi dia hanya akan terisi air saat musim hujan. Karena di sini tidak memungkinkan untuk menyerap air karena tidak ada pohon besar dan tidak ada tanah. Tapi setelah tiba di atas, saya anggap ini adalah hal yang unik. Sebuah sumur yang ternyata bukan sumur tada hujan. Itu betul-betul ada sumber air di situ yang entah bagaimana prosesnya, mungkin air yang menyerap ke batu-batu kapur yang kemudian keluar di sumur itu, di Bubulaba itu. Dan saat musim kemarau di Kampung Ramang-Ramang ini kekeringan, dulu ini adalah salah satu sumber air tawar bagi masyarakat sekitar. Jadi mereka bawa jergen, bawa ember naik ke atas, menyusuri celah-celah batu ini. Jadi mereka manjat di celah-celah batu sambil bawa jergen. Akhirnya kita temukan di Bubulaba setelah tadi manjat kiri kanan kesana kemari, hampir tersesat juga. Akhirnya kita ketemu. Nah, ini penampakan dari Bubulaba. Mungkin karena sekarang sudah masuk musim kemarau, jadi airnya agak surut. Ternyata dalam. Nah, mungkin bisa kelihatan air di bawah, sekitar 3 meter ke bawah. Di sinilah warga mengambil air untuk kebutuhan makan dan minum saat musim kemarau. Dulu sebelum ada distribusi air bersih masuk ke Kampung Ramang-Ramang. Di sekitar sini juga kita masih bisa lihat bekas-bekas ya, seperti ini, pembungkus sampo, pembungkus deterjen. Ini banyak berserakan di sini. Dan merek-merek terkenal, tapi desain covernya, desain pembungkusnya yang jadul-jadul. Jadi bukan yang seperti sekarang ini. Jadi tandanya bahwa ini sudah lama. Contoh ini, Bubulaba ini sepertinya sudah lama tidak terjamah lagi. Tanda-tanda orang yang pernah kesini pun, jalan-jalan menuju ke sini tadi sudah hampir tidak kentara lagi.
sampai di lokasi ini pun sudah dekat di sini kita masih putar-putar yang titik sumur itu yang mana. Dan bahkan ini bocah-bocah Akamsi ini mereka tidak tahu kalau di sini ada sumur bubul laba. Mereka katanya pernah dengar bahwa ada bubul laba, tapi mereka baru kali ini melihat langsung bubul laba ini. Dan sebenarnya ini unik. Mungkin butuh kajian lebih mendalam dari teman-teman bagaimana bisa ada sumber air di tengah batu seperti ini. Kalau di gunung, di bukit yang banyak pohon, masuk akal sih banyak sumber air, banyak mata air karena air hujan meresap ke akar-akar pohon. Tapi di sini hanya batu dan batu-batu kapur seperti ini. Bagaimana bisa ada sumber mata air? Ini penampakan di atas di puncak batu seperti ini. Jalur ke sini sangat sulit. Kita harus manjat melewati celah-celah batu yang sempit, yang tajam. Nah, bayangkan orang-orang dulu warga sekitar mengambil air minum di sini. Bawa jergen yang besar. Kemudian mereka harus melewati celah-celah sempit dan batu-batu tajam seperti ini. Yes. Di sini masih kentara jejak. Nah, seperti ini. Permukaan batunya agak sedikit halus, agak sedikit licin karena sering dipegang. Beda dengan yang lain yang tidak pernah dipegang. Nah, ini jejak. Gimana ya? Sini. Salah jalur kayaknya. Situ, lihat situ. Oh ya, ini yang anu. Nah, ini yang ekstrim ini. Pijakan sempit dan di bawah Oke, kita sudah sampai di ujung celah batunya. Ini titik istirahat. Jadi biasanya kalau saya bawa teman-teman ke sini, kita istirahatnya di sini. Kita ngopi-ngopi dulu. Tapi kebetulan bawa kettle, bawa spiritus, tapi terangianya nggak bawa. Jadi kita ala-ala bushcraft dulu. Kita ngopi-ngopi sambil makan siang. Ya. Rika. Ya. Kok ini sih? Kopi sana belum pergi aduk itu. Sudah kok ada tadi. Jangan dulu, aku tuh sih. Kamu rokok. Allah. Tidak ada Indomie mau sih. Indomie itu sudah habis. Susur Taman Batu selesai. Makan sudah. Tinggal tidur. Ngopi sementara.
Sampai jumpa. Terima kasih.